bersamamu, senang bila dekat denganmu. Kamu makhluk yang aku tuju, yang lainnya ku tidak mau. Genggam erat tanganku sayang, dan jangan pernah kau lepaskan, karena aku butuh bimbingan. Cintaku jangan kau lewatkan. Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu. Tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Senang hatiku hidup bersamamu, belahan jiwa jagalah diriku, karena denganmu damailah hatiku, menualah bersamaku. Oke, halo. Halo. Halo ya, sempat terputus biasa. Ini lagi, yang terputus langsung masuk saja, langsung sambung lagi. Bagaimana tadi Indra, ada yang mau ditanyakan ya? Indra udah aktif lagi, sudah masuk lagi belum? Kita lanjut lagi ya diskusinya ya. Baik, Bun. Kenapa? Ada yang mau ditanyain tadi, In? Enggak, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, bisa nggak dilanjut pemaparan materinya, Bun, dari kelompok kami, Bun? Oke, lanjut. Silakan. Kita dengarkan dulu ya paparan dari kelompok Indra. Silakan kelompok dari Indra siapa? Moderatornya Indra ya. Strategi penyehatan organisasi. Tentunya perlu benar mati. Sebenarnya patologi yang menyerang organisasi pada awalnya tidak begitu mengganggu jalannya kegiatan organisasi. Namun lama-kelamaan apabila terus dibiarkan, maka patologi organisasi akan berkembang dan menyebar ke seluruh bagian organisasi, sehingga akan menjadi penghambat organisasi. Bahkan dapat melumpuhkan kegiatan organisasi ataupun kematian pada organisasi. Maka dari itulah strategi penyehatan organisasi ini perlu dilakukan sebelum organisasi benar-benar lumpuh. Bagaimana menilai budaya organisasi? Baik, Bun, itu aja. Mungkin ada yang bertanya? Oh, itu ya paparan singkat dari kelompok Indra. Silakan kita buka sesi yang kedua untuk diskusi penyehatan organisasi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Reza Wulandari. Reza Wulandari, silakan Reza. Perkenalkan, saya Reza Wulandari, NIM 2011057. Terima kasih untuk kelompok 2 dan 7 untuk penjelasannya tentang penyehatan organisasi. Di makalah kalian yang telah dibuat sudah dijelaskan tentang rekonstruksi organisasi. Nah, dalam penerapan rekonstruksi yang terjadi pada organisasi terdiri dari beberapa jenis. Coba sebutkan dan jelaskan. Sudah jelas belum? Diulang lagi dulu, Eka. Sepertinya kelompok yang ditanya belum menyimak. Diulang lagi. Reza, Bun. Iya, silakan Reza. Diulang lagi pertanyaannya. Mungkin kelompok yang ditanya. Di makalah yang kalian buatkan sudah dijelaskan tentang rekonstruksi organisasi. Nah, dalam penerapannya, rekonstruksi yang terjadi pada organisasi terdiri dari beberapa jenis. Coba sebutkan dan jelaskan. Ya, itu saja, Bun. Terima kasih.
Oke, baiklah. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh. Saya mau bertanya nih. Boleh. Saya mau bertanya, Nufala. Perkenalkan nama dan dari kelompok mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nufala dari kelompok 9, NIM 2011075. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 7 yang telah memaparkan penjelasan tentang penyehatan organisasi. Nah, di sini kan makalahnya kan sudah dijelaskan tentang upaya yang dilakukan dalam penyehatan organisasi. Di antaranya yaitu menetapkan perundangan IT, partisipasi, dan juga transparansi. Nah, coba jelaskan lebih detail lagi mengenai maksud dari ketiga upaya tersebut. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik, untuk kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita tampung dulu pertanyaannya. Ditampung dulu ya. Selagi ditampung nih, Bunda mau ini dulu ya. Mau buka dulu ininya. Bunda mau kalian kan hari ini di absennya melalui Zoom ya, melalui Zoom hari ini. Jadi silakan buka videonya dulu. Bunda mau rekam foto kalian untuk kehadiran. Silakan. Anggap saja kita foto selfie ya. Silakan sebaik mungkin untuk foto selfie. Ibu Ita, Bu Mas Ripa, Sukri, diaktifkan dulu. Ini Iki, ini siapa ini Iki? Sukri ya. Sukri, saya siap ya. 1, 2, Ibu Ita. Ibu Ita lagi di jalan ya? Oke, Pak Sukri ini. Saya sambil menghafal ya, walaupun kita cuma 1 semester, mudah-mudahan ketika saya ketemu kalian atau kalian ketemu dengan saya, kita bukan lagi sediam-diaman, tapi bersay hello. Jadi saya tahu nih muka kalian. Oke. Ya. Ya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, kan kalau dibuka semuanya, saya sudah tahu nih. Berarti kalian sudah standby semuanya. Jadi, ya. Nah, Heni ini siapa nih? Heni Rusmania. Oke, sudah siap dengan jawaban tadi? Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh siapa tadi? Reza dan Nur Falak. Bagaimana? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bun. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Reza Wulandari dahulu. Iya. Dipersilahkan kepada yang ingin menjawab. Saya, Bun. Siapa jawabnya? Siapa? Ika. Baiklah. Agung Prasetyo, Bun. Agung Prasetyo dari kelompok kami, kelompok 2. Nanti NIM 2011000033. Di sini saya jawab pertanyaan dari Reza Wulandari. Yang pertanyaannya adalah, dalam penerapan rekonstruksi yang terjadi pada organisasi terdiri dari berapa jenis? Sebutkan dan jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab. Dalam penerapan rekonstruksi yang terjadi pada organisasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu rekonstruksi portofolio atau aset. Rekonstruksi portofolio atau aset adalah upaya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Yang kedua, rekonstruksi keuangan atau modal. Rekonstruksi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Yang ketiga, rekonstruksi manajemen dan organisasi. Rekonstruksi manajemen
struktur organisasi, pembagi sistem operasional, dan hal lain-lain yang berkaitan dengan masalah manajerial di organisasi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kepada moderator, silakan. Baiklah, apakah ada yang ingin menyanggah? Berarti setuju ya? Atau sudah jelas? Reza Wulandari sudah jelas? Ya baik, sudah jelas. Terima kasih. Kiranya Yang, sudah yang jelas. ditanyakan sebentar, yang ditanyakan Reza tadi tentang rekonstruksinya. Apa saja ciri-ciri dari rekonstruksi itu? Iya, Jenisnya, Bun. jenisnya. Berarti Dalam sudah jelas ya jenisnya. Rekonstruksi Iya, itu, Bu. Ya, Bu. jenis. rekonstruksi itu sendiri itu ada hubungan nggak sama ini dengan penyehatan dari organisasi ini? Baru keluar tema lah sudah bingung ya kalian ya. Ada sih, Bu. Ah, ada. Hubungannya apa nih di antara rekonstruksi itu? Di apa? Siapa tadi yang jawab? Indra ya? Apa In? Hubungannya In? Kenapa bicara tentang rekonstruksi? Terus apa hubungannya dengan penyehatan dalam organisasi itu? Kenapa? Bunda sudah nanya sebentar saja, sudah pada bingung nih. Kenapa? Apa hubungannya dengan penyehatan organisasi? Indra tadi mau bantu jawab gimana? Mau bantu jawab, In? Mau bantu jawab? Oh, berarti Reza cuman Reza. Halo, berarti Reza sudah cukup puas dengan jawaban seperti itu tadi ya, Reza ya? Reza Wulandari. Iya, Bun. Oh, sudah. Oke, kalau misalnya mau tidak kita mau ingin tahu lagi tentang rekonstruksi. Ya, lanjut. Baiklah, kita akan lanjut di pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan sama Nur Falah. Boleh bagi yang ingin menjawab, silakan. Saya, Bu, yang akan menjawab pertanyaan dari Nurpala. Nurfala, Bu Sri Hartati ya. Ya. Adapun soalnya, upaya yang dilakukan dalam penyehatan organisasi diantaranya ialah menetapkan perundangan IT, partisipasi, dan transparansi. Coba jelaskan lebih detail mengenai maksud dari ketiga upaya tersebut. Ini mau jawab atau menanya ini? Mau jawab, Bu? Mau jawab. Mau jawab Ya. pertanyaan dari Nurfala. Tapi Nurfala. Ibu Sri Hartati ada pertanyaan tadi kan, coba jelaskan. Enggak, Bu, saya tentang- bacakan dulu soalnya. Oh gitu, iya. Ya. Oke, lanjut ya. Sekarang jawabannya, Bu, ya. Iya, sih. Untuk partisipasi yaitu upaya yang dilakukan dengan memperbaiki komunikasi, insentif, dan perhatian dari pimpinan guna membangun motivasi internal para pihak yang berkepentingan. Adapun upaya transparansi yaitu keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi yang berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahwa dalam hal budgeting. Demikianlah jawaban dari saya. Kalau ada teman yang mau menambahkan, kami persilakan. Moderator, silakan. Jawaban dari Sri Hartati, ada yang ingin menyanggah? Bagaimana nih jawaban dari Ibu Sri Hartati? Apakah
Yang bertanya tadi Nurfala. Nurfala bagaimana? Jelas. Masih ada yang kurang itu, Bu. Upaya yang apa? Iya, yang upaya menetapkan perundangan di bidang IT-nya itu belum dijawab, Bun. Belum baru dijawab. 2 yang praktis. Yang apa tadi menurut, yang praktis. Ya, setahu Nurfala apa nih? Setahu Nurfala. Tadi baru 2. Berarti ada lagi yang diketahui. Iya kan ada, tadi kan saya nanya 3 itu yang upayanya itu, karena yang baru dijawab itu yang partisipasi sama yang transparansinya, Bun. Terus yang belum itu yang perundangan di bidang IT-nya itu, Bun. Itu yang belum dijelasin. Yang belum dijelasin. Itu hanya untuk menjelaskan saja maksud dari perundangan dari IT-nya iya, itu. dijelasin lebih detail lagi gitu gimana. Apa hubungannya dengan? Sebentar, Bunda ya lagi dicari, Bun. Oke. Ya, itu. Bunda coba ini ya. Maksud Bunda tuh jangan stop, jangan ada kesan kita itu vakum. Jadi terus. Jadi siapa yang mau menempelkan, ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah, silakan. Baiklah, untuk yang menyanggahkan bisa langsung dipersilahkan. Pak Irmansyah gimana, Pak Irmansyah? Menurut Pak Irmansyah yang ditanyakan oleh Nurfalak itu ada 3 dari yang ditanyakan oleh Nurfalak, tentang penjelasan dari Nurfalak itu. Nah, tentang perundangan dari IT itu. Nah, itu apakah bisa dihubungkan dengan keadaan kita sekarang ini yang banyak sekali tentang penyalahgunaan dari perundang-undangan IT ya. Maksud saya itu apa yang Pak Irmansyah ketahui nih tentang perundangan-perundangan dari IT itu. Karena Nurfalak pengen tahu kejelasan dari perundangan dari IT itu. Pak Irmansyah bisa jelaskan? Pak Irmansyah itu pakarnya, Pak. Bu, Bunda. Iya, makanya IT dia. Ya, makanya Bunda pengen tahu nih sikap atau sikap dari Pak Irmansyah dalam penjelasan tentang perundangan dari IT. Tolong dijelaskan. Jadi yang lainnya bisa tahu nih. Berarti benar ya Bunda nanyanya ya? Benar. Silakan. Silakan. Ayo Bang Ir. Siapa? Bang Ir dibaca baik kertasnya Bang Ir. Siapa? Siapa yang ini? Gimana Pak Irmansyah? Izin menjelaskan yang punya kepala tadi, Bu. Oh, boleh, silakan. Lanjut. Jadi tadi Nurfala minta penjelasan upaya penetapan di bidang IT. Informasi elektronik adalah salah satu atau kumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, surat elektrik, telegram, telex, simbol atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya. Mungkin itu saja, Bun. Ya, bagaimana, Pak? Herli, jangan sampai Bunda yang ngambil ini. Baik, Bunda. Bagaimana, Nurfala? Apakah sudah jelas? Kalau yang lain ingin menyanggahkan, silakan. Nurfala sudah bilang. Bu Sasmi, bagaimana Bu Sasmi? Ada yang mau ditambahkan Bu Sasmi? Pak Ahmad? Bu Mas Ripa ada? Bu Ita? Bagaimana Saudari Nurfala? Ataukah sudah jelas?
Sudah jelas. Baiklah, kita buka pertanyaan selanjutnya. Dipersilakan untuk kelompok yang belum bertanya. Kalau pertanyaan lagi ya, ya, Bunda jadi, Bunda bertanya ya, tapi bukan bertanya nih, kita sama-sama sharing belajar ya. Karena ini berhubungan tentang apa? Pantologi. Kalau pantologi itu kan berhubungan dengan kepemimpinan, ya, kepemimpinan. Nah, jadi dalam ada Bunda boleh ya, Bunda ini mau menanyakan sama kalian untuk kita sharing bersama. Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Jadi penyakit organisasi ini kan erat hubungannya dengan kepemimpinan seseorang nih dan sebuah organisasi ya. Salah satunya tidak sejalannya visi dan misi dalam kepemimpinan di dalam suatu organisasi. Nah, yang Bunda ingin tanyakan ya, kalian kan pasti sudah belajar nih tentang gaya-gaya dari kepemimpinan ya. Sudah kan? Sudah tahu sedikitnya ya tentang gaya-gaya kepemimpinan. Nah, pertanyaannya, gaya kepemimpinan yang bagaimana ya agar pimpinan itu bisa menerapkan visi dan misinya itu biar sejalan dengan apa yang diinginkannya. Ya, dengan organisasinya itu biar enjoy nih organisasinya. Jadi jelas nggak apa yang mau Bunda tanyain? Intinya gini nih. Pimpinan kan mempunyai visi dan misi ya. Nah, tapi ketika ada bawahan yang tidak sejalan dengan visi misi seorang pemimpin, bagaimana tindakan bagaimana pendapat kalian? Bagaimana cara mengatasi bawahan yang tidak sejalan dengan visi dan misi dari seorang pemimpin? Nah, menurut kalian bagaimana nih? Apa yang bisa bantu kita sharing? Apakah jelas? Apakah jelas? Jelas, Bunda. Jelas. Ya, maksud Bunda tuh gini loh, dikaitkan, benar ya Bu Sasmi ya, dikaitkan dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita hadapin. Maksud Bunda seperti itu. Jadi pertanyaannya, ada yang bisa menjawab atau membantu? Ya, siapa nih? Ya, Indra dulu. Kita dengar, kita simak tentang Indra ya. Jadi tadi Bunda bertanya gaya kepemimpinan yang bagaimana agar visi dan misi seorang pemimpin itu berjalan ya, Bunda. Iya, agar pantologi organisasinya ini tidak timbul nih. Kita kan mau sehat-sehat nih, ya. Gimana? Kalau menurut saya, Bunda, jadi seorang pemimpin itu perlu tahu bahwasannya batasan memotivasi untuk bawahan agar bawahan itu motivasi agar semangat kembali. Aduh lupa. Ada yang lain? Ada yang lain mau ini? Lupa Bu. Ya, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Siapa? Iya, langsung saja. Siapa? Saya, Bu. Iya, siapa? Sebutkan namanya. Saya, Bu. Sebutkan Sukri, namanya. Bu. Ya, silakan Pak Sukri. Kalau pendapat saya, Bu, nggak terlalu panjang, Bu. Cuman untuk gaya kepemimpinan harus memegang dua karakter. Yang pertama harus jujur, yang kedua Bu adil. Begitu saja Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Pak Sukri. Ada lagi? Iya, berarti jawaban dari Pak Sukri berarti jujur dan adil ya. Adil. Bagaimana menyikapinya itu berarti pimpinannya itu harus jujur dan adil. Seperti itu ya Pak Sukri ya? Ya, benar ya? Yang lain ada yang mau menambahkan lagi?
Kita Iya. mau bagi Saya di Bunda. sini. Apa Bu Sasmi, silakan. Ya, kepemimpinan yang dihubungkan dengan patologi adalah sebuah kepemimpinan. Seorang pemimpin yang harus bisa menjalankan visi dan misi. Yang pertama, pimpinan itu harus mengerti sendiri apa itu pekerjaannya, mengerti dengan tugasnya masing-masing. Seorang pemimpin harus mempunyai wawasan yang tinggi. Selain itu, pemimpin harus jujur dan adil, memahami pekerjaan, juga memahami pekerjaan anak buah, harus ada koordinasi, bekerja sesuai standar operasional. Itu saja, Bunda. Oke, terima kasih Bu Sasmi. Berarti kita tambahkan lagi dari yang disebutkan dikatakan oleh Pak Sukri, dan kita tambahkan dengan Ibu Sasmi. Artinya intinya pimpinan itu intinya harus jujur dan harus adil ya. Adil. Ada lagi kah? Ya, ada lagi kah? Kalau dihubungkan dengan visi dan misi ya, visi dan misi berarti dia biar visi dan misinya itu bisa berjalan. Artinya pemimpin tersebut harus adil dan jujur. Ada lagi? Ada lagi, Bun. Ya, siapa? Pak Irmansyah. Pak Irmansyah. Lanjut. Seorang pemimpin harus efektif karena harus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan dalam bisnis. Oke, seorang pemimpin itu harus apa tadi? Harus berkompetensi, efektif, efektif dan simpatik. Berinovasi. Iya, tujuannya apa biar itu? Itu adalah bagian dari ciri-ciri dari seorang pemimpin ya. Artinya itu strategi ya, strategi dari seorang pemimpin. Nah, kita kembalikan lagi ke dalam bahasan kita hari ini adalah penyehatan pantologi. Nah, biar pantologi itu tidak timbul, ya salah satunya kita perbaikin dulu nih yang namanya pimpinan itu. Pemimpin harus tahu dulu visi dan misinya. Pemimpin harus tahu dulu nih apa yang mau dijalankannya, ya. Jadi biar bisa membawa organisasinya itu menuju ke aman tadi, sehat tadi. Nah itu yang masuk Bunda ya, dikaitkan, saling kaitkan. Oke? Nah apakah hari ini diskusi kita hari ini bisa disimpulkan dari dua kelompok ini? Walaupun satu lagi pertanyaan. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda nambahin. Oh, mau nambahin, silakan. Iya, Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Selain tadi gaya kepemimpinan yang jujur dan adil, juga gaya kepemimpinan yang demokratis ya, yang diperlukan karena kemampuan yang mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan, artinya menghindari adanya patologi itu bisa diterapkan dengan cara berbagi kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Jadi itu juga gaya kepemimpinan demokratis yang saya tambahkan selain jujur dan adil. Ya, iya. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi kita tambahan dari Pak Ahmad tadi nih salah satunya adalah demokrasi. Kalau bicara tentang demokrasi, artinya pemimpin itu harus memberikan kepercayaan nih ya, kepercayaan kepada bawahannya. Benar nggak? Adanya kompromi dalam demokrasi itu ya, adanya kompromi. Memang makan kalau bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang organisasi, memang agak menggebu-gebu ya, agak semangat Bunda kalau bicara tentang ini. Jadi biasakan kalau misalnya kalian mungkin kan kalian sudah ada anak buah nih di dalam dunia pekerjaan ya, kalian pasti ada namanya anak buah. Biasakan atau Bunda cuma mengingatkan kepada kalian yang ketika kalian memimpin sebuah organisasi ya, berikan kepercayaan kepada anak buah kalian. Jadi biar ada kreativitas anak buah kalian itu biar berdaya guna. Ya, kalau kita kaitkan dengan yang dikatakan oleh Pak Ahmad tadi adalah sistem dari ciri dari gaya kepemimpinan itu salah satunya dengan demokrasi. Benar yang dibicarakan oleh Pak Ahmad tadi. Artinya berikan kepercayaan kepada anak buah,
kepercayaan. Kepercayaan itu apa? Baik itu kepercayaan, artinya anak buah itu bisa mendelegasikan, bukan pimpinan itu harus mendelegasikan pekerjaannya kepada anak buahnya. Salah satu bentuk dari kepercayaan dari pemimpin. Benar nggak Ibu Sasmi? Benar ya? Sekali Bunda. Ya, kenapa? Benar ya? Ya. Ya. Benar. Oke. Bagaimana dua kelompok sudah bisa menyimpulkan dari diskusi kita hari ini? Sebelum kita lanjutkan lagi yang ingin kita ketahui. Dibuat kesimpulannya. Iya, dibuat kesimpulannya. Baru nanti kalau sudah silakan diutarakan kesimpulan, tapi bukan kesimpulan makalah kalian, kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, ya. Oke. Bunda boleh bertanya lagi, Bunda? Boleh bertanya, silakan. Tapi jangan bertanya dengan Bunda, pertanyakan dengan kelompok yang untuk diskusi hari ini ya. Oke? Ya, silakan. Oke. Untuk Pak Sukri, tolong dimatiin dulu itu suaranya. Ini bertanya atau saran ini? Ingin bertanya, tapi itu ada gangguan ini, Bu. Iya, audio. Pak Sukri kayaknya nih. Oke, terima kasih Pak Sukri. Iya. Silakan sayang. Nah, dipersilakan pada Pak Hengki. Pak Sukri bisa dimatikan audionya. Nah, Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi saya ingin bertanya nih, perkenalkan dulu, nama saya Hengki Marseli dari kelompok 8. Jadi sekalian belajar ya, jadi sekalian bertanya juga ini mengenai penyehatan organisasi ya. Jadi kan saya ingin artinya apakah ada hubungan andai kata sebuah organisasi itu tidak sehat dari pihak luar. Akhir-akhir ini ada berita masalah organisasi itu ya, ada 9 BUMN yang mengalami utang begitu kan. Nah, itu artinya ada hutang, jadi gagal hutang. Nah, saya melihat kemarin ada untuk Pak Jokowi mengambil sikap seandainya kalau memang tidak bisa diteruskan, artinya bisa dibekukan atau ditutup salah satu organisasinya. Nah, jadi saya meminta kepada kelompok berapa ini 2 dan 7 ya. Menurut kalian sih sikap apa yang Anda ambil dari kejadian seperti ini? Apabila ini memang salah satu organisasi tidak bisa beroperasi, artinya ada kegagalan dalam penyehatan organisasi. Terima kasih. Ya, bagus. Apakah sudah jelas dengan pertanyaan? Bisa diulang dengan pertanyaannya? Jadi begini, saya ingin bertanya apa sikap kalian pada salah satu organisasi BUMN ya, apabila tidak bisa melanjutkan operasionalnya, artinya gagal operasi, artinya tidak bisa disehatkan kembali, artinya udah nggak bisa diobatin gitu ya Pak Hengki ya? Tidak bisa diobatin, gagal operasi artinya beku, berarti tidak ada upaya lagi penyehatan organisasi. Nah, ini sikap kalian dulu, karena dari pemerintah mungkin tidak bisa dilanjutkan karena terlalu manja, kata Pak Jokowi itu terlalu manja, harus dikit-dikit harus minta ke pemerintah dan talangan dana atau segala macam itu. Ini di luar dari patologi ya, dari patologi mental individu, jadi mental organisasi. Baik. Bagus pertanyaannya Hengki. Terima kasih Hengki pertanyaannya. Lanjut. Mana kata ada nak beli ke mama itu? Suaranya? Kemana pengen makan jajanan? Izin Bu, saya akan menjawab. Oke, Bu Sri Hartati ya. Ya Bu. Ya. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Hengki Marsali. Perlu kita sadari
bahwa konflik dalam organisasi tidak selalu berdampak negatif. Namun ada kalanya konflik dapat berdampak positif yang dapat dipandang sebagai peluang untuk pertumbuhan organisasi dan dapat dijadikan sebagai penguat hubungan antar tim kerja atau individu di dalamnya. Adapun terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh organisasi agar konflik yang terjadi dapat diolah menjadi konflik yang positif. Metode yang dapat digunakan untuk menciptakan konflik ke arah yang fungsional yaitu 1. Menciptakan persaingan, mengubah struktur organisasi. Ketiga, mendatangkan ahli dari luar. Demikianlah jawaban dari saya. Moderator. Mungkin saya ingin menambahkan, Bang. Kan organisasi ini awalnya itu baik-baik. Lalu menyerang organisasi tersebut dinamakan patologi. Agar organisasi tidak terhambat, lumpuh bahkan mati karena patologi yang menyerang organisasi, maka diperlukan upaya penyehatan organisasi terhadap patologi yang menyerang organisasi. Penyehatan organisasi ialah berbagai permasalahan terkait kinerja organisasi. Jadi pada dasarnya penyehatan patologi organisasi maksudnya adalah melakukan penyehatan, pemberian solusi, perbaikan masalah, dan penyelesaian masalah. Mungkin pertanyaan dari Pak Hengki tadi, bagaimana sudah darurat gitu ya Pak? Mungkin Ya, itu betul, bisa betul, dipikirkan saja Pak, menurut saya. Karena sudah mengganggu organisasi lain kali. Ya, artinya memang ada kedaruratan ya apabila sampai organisasi itu dibekukan. Artinya gagal operasi atau gagal operasional itu menyebabkan ada satu pilihan harus dibubarkan. Artinya dalam hal ini karena ini materi kalian adalah penyehatan organisasi, berarti tidak ada pilihan lain selain dibubarkan. Berarti bukan tidak bisa sehat lagi dong namanya. Ya Pak, itu kan sebelum itu kan harus di penyehatan organisasi. Atau ada semacam apa namanya, ada jalan keluar seperti merger atau gimana itu bisa di ini kan. Jadi saya itu minta sikap kalian selain dari sikap pemerintah yang mengambil bahwa itu bisa dibekukan. Andai kata memang tidak bisa dijalankan dengan kondusif. Begitu. Ya, maaf, Hengki, apakah Hengki setuju dengan yang dijawab oleh sedikit ada setuju tentang yang dijawab oleh Ibu Sri Hartati tadi? Apakah itu ada kaitannya enggak dengan ditanyakan dengan Hengki? Karena menurut Bunda itu ada juga loh. Ini ya, salah satu dari jawaban dari Ibu Sri Hartati itu menjawab dari pertanyaan Hengki. Hengki menyimak? Ada Bu. Ya. Menyimak ada sih. Bahkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga ada yang memang harus untuk penyehatan organisasi itu mungkin ada transparansi, rekonstruksi manajemen, begitu. Jadi kalau Hengki sendiri, Hengki setuju dengan adanya merger, benar. Salah satunya adalah dengan caranya merger, ya. Karena itu adalah jadi inti dari pertanyaan yang lainnya juga. Maaf ya, Bunda mendahulukan ini. Jadi pertanyaan Hengki itu, apakah tidak ada lagi jalan lain nih selain pembekuan dari organisasi ini? Nah, kalau dijawab dari Ibu Sri Hartati tadi bisa dengan melakukan kayak kerjasama ya, tadi Bu Hartati ya, kerjasama. Terus Hengki juga menjawab dari bisa dilakukan dengan merger. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk upaya dari untuk biar. Halo. Nah, masuk Bunda. Halo, iya, kita ini bukan karena sinyal ya, tapi karena memang Zoom ini memang dibatasin ya. Tapi Bunda masih kurang. Kita lanjut lagi nih karena
lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya ini, Bun. Ya, benar. Jadi kembali lagi, Hengki, apakah Hengki sudah sedikit menerima dari jawaban dari kelompok yang berdiskusi hari ini, memaparkan hari ini? Sudah bisa diterima nih apa nih yang menurut Hengki dari jawaban mereka itu, yang menurut Hengki sudah bisa sepaham dengan yang ditanyakan oleh Hengki. Bagaimana Hengki? Sudah paham sih Bu, sudah masuk satu pemikiran jalan keluar gitu, termasuk iya. Artinya mungkin transparansi, rekonstruksi, manajemen gitu kan. Ya. Memang mungkin pilihan yang dengan pilihan merger itu artinya kita tidak harus menutup organisasi, Bu. Nah, iya. Jadi pemerintah saja menerapkan, Jokowi aja bilang, bagaimana kalau kita tutup saja ini organisasi yang seperti yang tidak produktif seperti ini kan? Itu bukan jalan keluar yang terakhir ya. Makanya menurut pendapat dari kelompok yang ada tidak harus untuk menutup organisasi yang tidak sehat itu dengan pembubaran, tapi dengan merger, dengan difungsi tadi ya. Nah, bagaimana? Terima kasih Hengki ya, sudah hari ini sudah membantu untuk pertanyaannya yang hebat menurut Bunda yang ada kaitannya dengan sekarang nih yang sedang kita hadapin, yang kita hadapin di sekarang ini ya. Bagaimana dengan kelompok yang diskusi hari ini? Apakah sudah bisa menyimpulkan diskusi kita? Sudah bisa disimpulkan? Waktunya masih 5 menit lagi ya. Sudah bisa menyimpulkan? Sudah bisa? Bukan simpulan dari makalah, tapi hasil diskusi yang seperti kayak diskusi minggu kemarin nih, Pak Ahmad sudah bisa menyimpulkan dari hasil dari diskusinya. Nah, sekarang kelompok kalian, simpulan dari kelompok kalian apa nih tentang diskusinya? Bagaimana Herli? Ya. Oh ya, berarti minggu depan kita ketemu lagi dengan kelompok diskusi birokrasi ya? Iya, Bu. Mudah-mudahan lancar dan bisa mengikutinya walaupun kita putus-putus seperti inilah. Bagaimana Herli? Sudah bisa disimpulkan? Langsung aja Bun, kesimpulan Bun. Langsung disimpulkan. Iya, langsung saja disimpulkan. Langsung ditutup ya. Langsung disimpulkan, ya, langsung ditutup. Baik, Bun. Jadi ada beberapa penyakit dalam organisasi yang apabila penyakit ini berkembang dan meluas akan menjadi penghambat organisasi. Mulanya penyakit-penyakit ini tunjukkan lewat gejala-gejala yang bisa langsung terdeteksi maupun tidak. Namun apabila penyakit ini sudah mengidap di tubuh organisasi, maka akan mengakibatkan kelumpuhan pada organisasi, bahkan kematian dalam organisasi. Penyakit-penyakit ini harus dihindarkan sehingga bisa meminimalisir biaya dan kerugian yang mesti ditanggung apabila penyakit-penyakit ini sudah menular. Banyak patologi organisasi yaitu korupsi, nepotisme, keserakahan, stres, dan lainnya. Untuk itulah organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem aturan main yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program dan kegiatan. Dan ketika menyelesaikan konflik sehingga sistem atau peraturan itu dibuat tidak saja sekedar untuk meningkatkan para anggota untuk patuh, namun juga menawarkan solusi apabila terjadi konflik. Mungkin itu saja Bun, kesimpulan. Oke, terima kasih untuk dua kelompok. Tepuk tangan dulu, kita plus dulu untuk dua kelompok yang berdiskusi hari ini. Alhamdulillah. Diskusi kita lancar, walaupun masih ada yang ingin diketahui ya. Mudah-mudahan nanti boleh bertanya di pertemuan berikutnya, karena kita bahasan-bahasan kita ini ada sangkut pautnya, ya. Jadi silakan nanti bertanya. Jadi siap-siap saja. Persiapkan kelompok yang akan maju untuk diskusi minggu depan adalah tentang birokrasi. Sebelum Bunda akhirin,
Silakan aktifkan videonya. Mari kita kasih apresiasi untuk diri kita melalui yel-yel kita. Yel-yel kita apa nih? Good job, good job, good job 5 kali. Oke, yes. Ya. Setelah itu kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan diaktifkan. Silakan diaktifkan semuanya. Sudah jelas ya? Yel-yelnya. Siapa mau pandu nih? Siapa mau pandu? Herli mau pandu? Atau Hengki? Atau Pak Irmansyah, Pak Ahmad? Sepertinya kayaknya Pak Ahmad saja ya. Pak Ahmad saja kita. Ahmad, baik. Ya. Jadi rekan-rekan, yel-yelnya adalah good job, good job, good job, good job, good job. Yes, oke. Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Good job. Yes, oke. Yes. Sekali lagi. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Good job. Good job. Good job. Good job. Yes. Yes, oke. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan. Jangan.